Ketika bertemu langsung dengan Mas Agung, pemilik peternakan ayam bintang broiler, dan juga Mas Adit, pengelola peternakannya, saya agak kaget lah. Karena sebelumnya yang ada dalam benak saya bahwa pemilik peternakan luas yang terbentang di hadapan saya, yang mampu menampung sekitar 30.000 ekor ayam ini, ya pasti usianya udah matang banget lah ya. Parubaya gitulah alias bapak-bapak. Lah kok ternyata masih muda-muda. Wah mantap banget. Masih muda usahanya udah ngeset gini. Dan seperti anak muda kebanyakan ya pemirsa, Mas Agung dan Mas Adit ini memiliki sifat pantang menyerah. Selalu pengen nyoba sesuatu yang baru dan selalu bersemangat. Ini modal yang cukup banget lah untuk membangun sebuah bisnis. Seperti Mas Agung misalnya, meskipun masih aktif dalam dunia perbankan ya, asal tahu aja Mas Agung ini merupakan karyawan sebuah bank BUMN. Tapi Mas Agung juga memiliki ketertarikan untuk mempunyai usaha sendiri. Sebelum berbisnis ayam broiler, Mas Agung juga sudah mencoba berbagai jenis usaha. Mulai dari hijab, tahu bakso, hingga dump truck. Sampai yang terakhir, nih peternakan ayam pedaging. Mengapa akhirnya ia memilih berbisnis ternak ayam? Baginya, beternak ayam broiler adalah sebuah peluang menjanjikan. Seberapa menjanjikan? Baiklah, bersama saya Yaya Ahmad, kita kulik cerita lengkapnya di Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Untuk pengalaman kerja saya sebelum saya menggeluti usaha ayam, perjalanan panjang. Jadi setelah saya lulus kuliah, saya mulai belajar berwira swasta, ikut orang tua di pasar. Terus setelah itu saya punya keluarga dan saya bareng sama istri saya untuk kerjaan sendiri. Saya selain usaha di ayam broiler, saya juga kerja di salah satu bank BUMN di Pekalongan. Untuk pengalaman saya sebelum di ayam mungkin nggak terlalu banyak kayak Mas Agung sih. Soalnya saya habis kuliah, terus saya nggak ada waktu 3 bulan. Nah, terus saya langsung ikut disuruh mengelola kandang bersama Mas Agung dan keluarga saya. Ya awalnya kita sekedar pas santai, kita mainan HP, terus kita buka-buka YouTube, dan juga di teman di luar sana ada yang juga punya usaha ini ayam broiler ini, terus kok hasilnya kok agak mending. Akhirnya kita berpikiran, ayolah kita buka usaha peternakan ini. Sebenarnya sih kita nggak ada background keluarga atau untuk usaha ini, enggak. Kita memang benar-benar merintis dari nol. Kita dirikan peternakan ayam broiler ini memang nggak ada pengalaman sama sekali. Kita paling ke sharing sama teman-teman yang sudah menggeluti usaha ini. Kita ke Bojong, sampai saya juga ya kayak sekolah lah di Bogor juga yang punya peternakan ayam broiler yang sudah populasinya hampir sekitar 70.000 ekor. Ayo makan nih bro. Ini berarti hari ke-30 ya? Hari ke-30. Bobot sudah berapa? Bobot untuk bobot kerataan itu 1314. 1314. Jadi untuk setiap hari kita dari ABK laporan untuk bobot Mas. Jadi kita pantau setiap hari untuk penggunaan pakan, terus untuk bobot ayam juga dilaporkan, dicatat biar kita bisa menentukan kapan kita akan membuka panen. Jadi untuk harinya biar nggak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kita rugi di pakan soalnya. Kalau diserap itu berarti pas belajar di sana itu ayam itu kan tidak semudah
kita usaha kayak yang lain, karena ini kan hubungannya sama nyawa ya kalau ayam itu. Jadi dari mulai branding itu mulai ayam masuk ke kandang itu untuk suhu, cuaca, untuk kecepatan angin juga diperhitungkan Mbak. Jadi untuk ayam itu biar posisi nyaman. Jadi memang itu butuh pantauan juga di kandang. Nah, makanya kalau saya kan nggak mungkin stay di kandang terus, akhirnya saya di sini ada ABK-nya 3 dan untuk kepala kandangnya 1 yang mengawasi kinerja anak buah kandang kan. Untuk suhu, penataan suhu, terus menjalankan blower juga biasanya yang ngatur dari Mas Adit yang di sini yang bisa melihat langsung suasana kandang. Yo, itu emang tantangan yang cukup beresiko sih Mbak menurut saya. Cuman ya harus saya jalani sih. Dan di sisi lain kan saya juga jadi tanggung jawab sebagai di keluarga dan tanggung jawab yang kerja di sini. Makanya kan sebisa mungkin saya mengontrol, apalagi cuaca seperti ini Mbak. Cuaca ekstrim lah, musim hujan itu cuaca ekstrim ayam. Jadi saya dibetah-betahin, betah nggak betah harus sering di kandang. Tapi ada waktu pulang ada. Tapi seringnya yo di dalam waktu 24 jam, untuk di rumah mungkin hanya 6 jam. Ngapain? Pertama kontrol masuk ke dalam, lihat angin, lihat blower, lihat pakan, ada yang kurang saya kasih masukan ke anak buah kandang atau ABK. Untuk mengatasi sih kita harus lihat dulu ya kondisi ayamnya. Ayamnya itu harusnya mau gimana atau kenapa, kita prospek dulu, dalam arti kita bedah misalkan ada penyakit, kita itu lihat di jeroannya Mbak. Misalkan penyakit gumboro misalkan ya, itu biasanya ginjal bengkak. Dari tekstur apa ayamnya itu melentruk Mbak. Kalau bahasa Jawane kuwi ayam kok. Iya, bahasa Jawa ayam kok. Itu saya 1 periode full tidur di kandang didampingi oleh salah satu orang senior, tapi via WA. Tapi saya di via WA tapi langsung menerapkan Mbak, dalam arti ayam itu malah kebanyakan Mbak kerjanya di malam. Aktivitas ayam kebanyakan malam. Makanya saya sebulan full itu ya nggak tidur, biar tahu lah caranya itu, saya itu biar tahu ayam maunya gimana kayak gitu. Memang untuk pembangunan kandang yang pertama bukan ini kandang yang kedua. Itu yang pertama di sebelah timur itu ya sama juga sih modelnya. Untuk populasinya juga 30.000. Jadi memang benar-benar kita bangun kandang, kita ya kayak apa ya, kita beranilah dari hasil kita observasi ke Bogor, kita belajar ke Bogor, terus kita sharing sama-sama pengusaha ayam. Kebetulan di Pekalan sendiri ada teman SMP yang kebetulan sudah 17 tahun nggak ketemu. Itu lihat saya share foto pas di kandang, dia langsung komunikasi. Dia juga sudah 5 tahun di ayam. Akhirnya kita sharing sama teman yang dulu teman SMP itu. Kalau ada apa-apa juga kita saling tanya untuk masalah update. Biasanya kan trennya itu kalau ayam pas ini cuaca ekstrim harus hati-hati, terus penanganan harus gini biar nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu biasanya sharing. Jam segini anak buah kandang mulai ngasih makan ke tempat-tempat makan. Biasanya untuk aktivitas ayam itu cenderung ke malam hari. Jadi nanti malam itu ayam pada makan, pada minum. Jadi untuk aktivitas siang biasanya ayam cenderung istirahat. Karena kalau terlalu banyak aktivitas itu ayam bisa stres.
Tahun 2020, Mas Agung benar-benar mewujudkan keinginannya untuk mendirikan usaha ayam potong dengan menggunakan jenis ayam ras pedaging atau broiler. Pemikirannya kala itu adalah karena ayam broiler memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam menghasilkan banyaknya ton daging. Sementara kalau melihat fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap daging ayam semakin meningkat dari tahun ke tahun dan didukung juga dengan konsep bisnis yang dijalani yaitu konsep kemitraan. Mas Agung optimis banget usahanya akan bertahan dan juga berkembang. Bintang Broiler berdiri 2020. Ya, untuk yang jelas kita ke itu ya, untuk prospek income-nya lebih gede kalau yang ini. Apalagi ini kapasitas banyak 30.000 ini untuk kapasitas kandangnya 30.000. Jadi ya kita prioritasnya ke hasil. Untuk modal, untuk pembangunan pertama pembangunan kandang sendiri ini sekitar 1,1 M karena kita langsung bikin yang kapasitas besar. Selain kandang, kalau kandang udah jadi paling kita menyediakan sekam untuk dasar di lantai sama untuk gas. Jadi untuk penghangat pada waktu ayam masuk itu kan harus di dalam posisi hangat, itu kita pakai gas. Ya kalau untuk kita memang dari awal kita nggak langsung jadi ya, dalam arti kita nggak langsung full senyum lah. Kita ada prosesnya sekitar 1,5 sampai 2 tahun itu kita udah bisa lihat hasilnya. Jadi kita udah bisa santai itu di tahun kedua biasanya. 2 sampai 3 tahun. Kemudian kita baru kesananya udah kita tinggal senyum aja ya, kita tinggal hasilnya. Nah, ngomong-ngomong soal kerja sama kemitraan, Mas Agung mengatakan bahwa budidaya ayam broiler dengan konsep kemitraan ini jauh lebih menguntungkan daripada usaha budidaya secara mandiri. Kok bisa? Ya bisa dong, karena sistemnya itu udah lengkap banget. Mulai dari kegiatan produksi, pengolahan, perdagangan, sampai pemasaran. Termasuk di dalamnya penentuan volume produksi, kontrak kerja, harga, dan juga pembagian hasil produksinya. Udah termanage rapi, tinggal diikuti aja oleh Mas Adit selaku pengelola peternakan, alias yang diberi kewenangan penuh oleh Mas Agung untuk mengatur trafik peternakan. Kalau Mas Adit sudah ahli banget dalam hal ini. Ia benar-benar mengawasi penuh ketika ayam itu masih dalam bentuk dog atau days old chicken alias ayam yang umurnya sehari sampai ketika sudah memasuki masa panen atau ketika umurnya sudah 34 hari. Tantangan sih banyak Mbak, dari segi faktor teknis sampai non teknis. Dari faktor yang bisa dilihat contoh seperti cuaca. Cuaca berubah-ubah, ayam juga bisa gampang sangat sekali berubah. Soalnya ayam itu identik dengan head stress. Kepanasan dia stres, kedinginan dia stres. Berarti bagaimana caranya kita mengatur suhu ruangan. Makanya kandang sini kan ABK harus stay 24 jam. Fungsinya itu buat ngatur suhu dalam kandang. Untuk faktor lainnya, mungkin selain cuaca, penyakit, hama, kita itu ada yang namanya keharmonisan kandang. Contoh, yang kerja 3, yang 2 nggak klop, itu ayam ngaruh. Entah itu ABK-nya mungkin gimana, ngeluh, sering, intinya itu ngaruh besar Mbak. Soalnya insting ayam kuat. Ya itu yang dari non teknis loh Mbak. Yang non teknis berarti keharmonisan kandang nomor 1 ya, kayak Mbaknya aja lah di lingkungan kerja nggak harmonis juga di kerjaan kan sedikit susah. Kalau di ayam itu yang nggak jadi malah ayamnya nanti. Gitu. Dia susah makan, bobot turun. Faktor yang paling fatal mati. Itu.
Kalau pakan sih, kalau dari dulu ada kandang itu sehari 1 kali. Kalau yang dari umur 1 sampai 10 hari kita pakai pre-starter, pakan ayam kecil. Untuk yang kedua kita pakai yang crumble untuk pakan sampai 10 sampai 22 hari. Lah untuk yang terakhir, untuk umur dari 23 hari sampai panen akhir itu kita pakai finisher. Atau bahasa Jawanya pelet, pakan pelet gede-gede. Iya pemirsa, walaupun bisnis yang digelutinya ini sangat profitable, namun Mas Agung juga menyadari bahwa usaha ayam pedaging itu emang bukan sesuatu yang mudah. Kadang mengalami pasang surut juga, khususnya yang berkaitan dengan kondisi ayam itu sendiri. Ayam ini kan hidup ya, jadi mereka itu kayak gampang banget dipengaruhi oleh faktor cuaca dan mood para ABK atau anak buah kandang. Jadi kalau ABK-nya mood swing, moodnya naik turun, ayamnya ikut mood swing juga. Makanya harus benar-benar dijaga moodnya para ABK sebelum mereka datang untuk ngurusin ayam. Nah, belajar dari pengalaman tersebut, Mas Agung dan Mas Adit nggak pantang nyerah dong untuk mastiin ribuan ayam-ayam ini selalu tumbuh sehat dan menggemuk. Karena bagaimanapun juga, selain usaha ini dianggapnya sebagai hobi, juga karena sudah bisa menikmati hasilnya. Seenggaknya bisa semakin meningkatkan ekonomi keluarga dan ke depan bisa menjadi inspirasi bagi warga lainnya untuk memulai usaha. Karena kita kerjasama dengan mitra, berarti otomatis seluruh pakan dari mitra. Ya mungkin satu mbak ayam lentruk. Bulunya kelihatan sih. Bulunya itu seperti jengit lah, bahasa Jawanya jengit. Oke. Ayam jengit, dekukum, itu udah sakit. Harus langsung segera dipisahkan? Langsung, iya. Langsung dipisah. Kalau sini sih sebenarnya sama sih, dari ayam mulai masuk itu kan sekitar 3 gram ya. Sekitar 3 gram ayam kecil yang kayak baru metas itu. 3 sampai 4 gram. Ya, 3 sampai 4 gram itu dikirim dari PT ke sini, itu baru ya kayak ayam baru netas itu sih. Lah nanti di sini dia dari mulai 0 sampai dengan pembesaran sampai dengan panen itu ya tempatnya di sini. Jadi memang dari ayam masuk ke sini itu dari ya bisa dibilang kayak baru netas dari telur itu sudah nanti dari sana divaksin atau apa sudah mulai kuat, nanti dikirim ke kandang sini. Namanya mulai check in di sini, check in ayam masuk ya dari 0 sampai dengan kosong kandang. Kalau kosong kandang itu panen final, berarti nanti habis-habisan. Jadi nanti biasanya kalau kosong kandang itu sekitar 35 hari itu kita kan target juga untuk hari, jadi biar harinya nggak terlalu panjang, itu 35 hari kita sudah mulai pokok mau nggak mau bisa nggak bisa harus habis. Ya, sebelum 35 hari malah. Jadi 35 itu habis. Jadi mulai aktivitasnya mulai dari 30 hari, mulai 30 hari itu udah mulai panen. Sampai dengan panen kan kalau 24 ribu nggak langsung habis, jadi 5 hari atau seminggu. Yo, tujuan utamanya sih saya untuk menemukan kerataan, fungsi utama. Misalkan kita grade 1 menemukan kerataan, kedua kita menemukan ayam yang nggak prospek untuk bobot. Ada mbak, seperti orang lah, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang tinggi, gitu loh. Berarti yang paling kecil kita taruh depan, bobot 1 kilo 1,2, kita ambil dulu 3 ton. Setelah itu kita membesarkan yang khusus ayam normal. Ada. Untuk yang kecil biasanya sih lebih mahal. Tapi kan kalau yang kecil dibabat semua, tapi kan efeknya kita nggak nemu tonase. Berarti harga mahal tapi tonase kecil gitu, iya. Karena kita mitra mbak, ada kerjasama kontrak gitu sih. Kalau mitra itu kita ke arah pemasaran aja mbak. Jadi kalau kita nggak pakai mitra, kita misal di model peternak ayam seperti ini kan ada mandiri sama mitra.
Kalau mandiri itu dari mulai pakan sampai dengan ayamnya beli sendiri. Kalau mitra ayam sama pakan kita di drop dari PT. Jadi nanti kita tinggal totalan di akhir aja, total penjualan berapa dikurangi dengan total yang sudah kita ambil. Misal kayak kita bayar pakan atau terus kita bayar ayamnya juga, nanti kita ketemu dari laba bersihnya. Kalau mandiri kita resikonya besar, Mbak. Karena kita harus cari pembeli, harus cari bakul-bakul, sedangkan dengan kapasitas yang 30.000 itu kita nggak mungkin bisa nyari bakul dengan biar kita bisa menghabiskan ayam, itu nggak mungkin. Jadi kalau mitra itu memang dari luar kota, dari mana kan sudah langsung di setting dari PT untuk ngambil ke ayam ke kita. Untuk Mas Agung, obsesi ke depan bagi usaha ayam pedaging ini tidak pernah surut. Bahkan ia semakin bersemangat untuk memperluas dan menambah kandang ayam berikutnya dengan kapasitas 12.000 ekor. Saat ini ia telah menyiapkan satu kandang modern sebagai bagian dari perkembangan usahanya. Kita kan dari awal membangun kandang memang sudah ada syarat yang harus dipenuhi. Misal untuk kandang harus radius berapa meter dari pemukiman. Ya, misal 100 meter dari, kalau untuk standarnya sih sekitar lebih dari 100 meter dari pemukiman. Dan itu juga untuk masalah bau, biasanya orang bermindset kalau ayam itu bau dan lain-lain, karena kan kita bangunnya yang close itu benar-benar hampir tidak bau sih untuk sekitar. Jadi ya kita tetap ke warga ya tetap ada kontribusinya, misal untuk perbaikan jalan, terus kalau setiap kali panen untuk warga sekitar ya kayak di gang itu dikasih jatah satu-satu per rumah satu-satu, itu paling. Kalau budgetin khusus paling itu kita di model kandangnya aja. Jadi kandang itu kan memang ada yang speknya spek bawah, spek tengah sama spek yang paling tinggi. Jadi semakin speknya tinggi ya habisnya juga semakin banyak. Ya kalau ini ya masuknya ke tengah lah. Yang paling susah awal paling susah. Soalnya kan setiap orang yang ingin berusaha pasti kan harus ada adaptasi, Mbak. Dalam arti itu kita bagaimana cara kita belajar. Mungkin dari fase-fase awal di peternakan mungkin banyak belajarnya. Itu aja sih. Cara paling gampang kita harus perbanyak sharing kepada teman-teman sama peternak. Soalnya kan kalau ada sih, Mbak, pepatah di dalam peternak itu nggak ada orang yang pinter di dalam kandang. Soalnya setiap periode, setiap hari, setiap minggu cuaca berubah, suhu berubah, pokoknya ada aja lah masalahnya gitu. Makanya kan yang paling susah itu awal kita adaptasi, kita udah terbiasa, insya Allah kita nanti udah bisa menangani hal-hal yang seperti itu, kayak suhu tiba-tiba berubah, cuaca tiba-tiba berubah gitu loh, Mbak. Kalau berani berbisnis itu memang patokan utamanya memang kita harus berani ambil resiko. Jadi kalau kita nggak berani ya kita nggak bakalan sampai. Jadi memang itu, kalau kita nggak coba kita nggak bakalan bisa merasakan. Makanya kalau ingin berbisnis kita fokus, kita sharing ilmu dengan yang sesama pembisnis juga. Misal kita ayam ya kita sharing ke peternak ayam yang lainnya juga. Nanti dengan sendirinya nanti bisa menemukan ritme bagaimana cara kita, contohkan cara membesarkan ayam, cara ayam biar nggak kena penyakit dan lain-lain seperti itu. Jadi kita nggak, ya jangan sendirilah, kita cari teman, cari ilmu. Kita bisa, apalagi sekarang konten-konten kan udah menyajikan ilmu-ilmu, apalagi di YouTube atau di medsos kan udah ada semua. Itu kita bisa belajar dari situ. Untuk kita mencintai bisnis itu ya sama seperti halnya kita itu harus Mbak namanya,
Ya pokoknya harus nggak harus saya di ayam ya, saya harus mencintai kerjaan saya karena saya hidup di ayam, dalam arti gitu Mbak. Berarti jangan takutlah, coro kasare ngomong, kayak mampu temblek, orang aku malah seneng mampu temblek. Ini saya bikin nyaman, saya bikin happy, saya bikin harmonis, insya Allah